Oke, assalamualaikum. Jadi saya akan mengerjakan tugas video analisis dan ilmu data untuk IT. Ini adalah lab ke-12 klasifikasi ya. Jadi di sini saya akan melakukan klasifikasi untuk dataset e-commerce transaction data, dan algoritma yang digunakan adalah random forest dan logistic regression. Langsung saja ke sini ke kodenya. Nah, di sini saya mengimport ini ya, mengimport library-library yang diperlukan. Ya, jadi kalau biasanya setiap kode itu nge-import ya. Nah, di sini saya cukup ini ya. Ternyata kalau di Google Colab itu cukup eh, satu satu kotak ini aja ini ya. Satu kotak ini bisa untuk ke bawah-bawahnya, nanti bisa untuk semuanya. Jadi nge-import cuma perlu di satu kotak ini aja, ternyata bisa gitu ya. Kalau di Google Colab gitu. Nah, ini setelah dihadiran ya, bisa digunakan ininya library-library-nya bisa digunakan ke kode-kode yang lain ya. Kita lanjut ke dataset. Nah, ini muat datasetnya dan tinjauan awal datasetnya ya. Ini adalah dataset e-commerce transaction data transaksi e-commerce. Nah, di sini kalau kita lihat size datasetnya ya, ini ada 541.000 baris dan 8 kolom. Dan ini adalah 5 baris pertama ya. Ada 5 baris pertama, preview 5 baris pertama, dan review deh, nggak bisa review 5 baris pertama ya. Lalu di sini ada deskripsi ya, deskripsinya kayak yang kayak top dan frekuensinya, minnya std, terus ada minnya, ada max, nilai minnya, ada nilai maxnya gitu kan. Ini karena dan yang ini nomor invoice ya. Ini kan bukan bukan tipe datanya, bukan numerik ya, bukan kuantitatif. Tipe datanya itu kualitatif. Jadi untuk nilai minimum dan nilai maksimalnya di sini NaN, untuk nilai persennya juga di sini NaN gitu kan. Nilai min juga NaN gitu kan, tapi di sini invoice number di sini adanya di sini ada frekuensi dan top. Top ini mungkin yang nomor invoice-nya top ya, paling gede ya. Terus frekuensinya itu ada top ini harusnya yang sering muncul. Ya, yang sering muncul ya top ini ya, nomor invoice yang sering muncul, dan frekuensinya itu ada 1114. Kalau kita coba lihat yang kuantitatif ya, contohnya eh ini kuantitas barang jumlah barang yang dibeli. Misal beli meja 2, nah kuantitinya 2 berarti ya, misal seperti itu ya. Nah, ini ya data data numerik ya, data kuantitatif ya. Jadi di sini untuk top dan frekuensinya NaN, unitnya juga NaN. Nah, di sini yang ada di sini meannya nih, nilai min, nilai std, nilai min, nilai sama, nilai max-nya. Di sini kalau kita lihat di sini, kalau dilihat quantity ya, di sini memiliki meannya ya, memiliki mean ini rata-rata ya, kalau dari tangga itu median. Rata-rata
di sini 9,5. Nah, gitu. Terus, nah ini seperti kita lanjut lah, lanjut ke pembersihan data. Nah, dari di sini di pembersihan data ya, seperti pembersihan data pada umumnya ya, melakukan pembersihan data kayak standarisasi seperti ya, ini standarisasi tipe data gitu kan, format kolom gitu. Terus kalau di sini khusus di sini ya, khusus dataset ini saya menghapus ya, ini menghapus duplikasi ya. Dan ini nih, invoice kredit yang diawali huruf C. Invoice kredit itu kan, nomor invoice itu kan ya kayak gini ya, nilainya ya nomor invoice gitu. Kalau misalkan depannya ada C itu bukan nomor dong, bukan nomor invoice gitu kan. Jadi ini dihapus yang eh, baris yang invoice kreditnya itu huruf C itu dihapus ya. Bukan barisnya, ininya aja apa namanya? C-nya aja yang dihapus. Ya. Dan di sini ini lanjut di sini ngedrop baris ya, gitu ya, menghapus baris ya dengan nilai penting yang apa value variabel penting yang hilang gitu. Misal di satu baris itu nggak ada customer ID-nya, customer ID-nya NaN ya, itu dihapus, akan bakal dihapus gitu. Karena itu nilai penting ya. Lalu apa ya, menghapus ini nih, menghapus transaksi dengan quantity di quantity yang kuantitinya itu di bawah sama dengan nol ya. Yang di bawah atau setara nol ya, yang kuantitinya di bawah atau setara nol, atau unit price yang di bawah atau setara nol atau sama dengan nol. Nah ini kenapa dihapus gitu kan, karena ya transaksi apa yang dilakuin gitu loh, kalau misalkan kuantitinya nol, nggak ada barang yang dibeli gitu kan, kuantitinya nol berarti. Dan unit price nol itu ya nggak ada harganya, berarti ya nggak di nggak dimasukin gitu, karena nggak, unit price itu kan harga ya, harga setiap unit. Ya kalau misalkan nol ya nggak di, ya diabaikan saja gitu, dihapus, dihapus. Mau itu juga sama gitu. Lalu di sini dan di sini normalisasi teks deskripsi dan nama negara agar konsisten ya. Kalau kita lihat saja ini, intinya normalisasi teks deskripsi dan nama negara ya. Jadi misal misal teks deskripsinya itu apa ya? Misal country ya, misal per negara. Country misal Indonesia gitu kan. Ada di dataset itu yang I-nya gede, ada yang I-nya kecil. Nah, itu dinormalisasi ya agar konsisten namanya gitu kan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke pembacaan datanya. Nah, ini jumlah baris awal sebelum pembersihan 541.000 dan jumlah baris akhir 392.000 ya. Cukup banyak data yang dihapus di sini. Ini persentase data yang tersisa itu ada 72%, yang cukup banyak, cukup banyak. Oh ya, dan di sini saya ini ya, saya ternyata baru tahu gitu. Dan juga saya di sini baru tahu kalau eh, data kalau di Google Colab ini ternyata cuman perlu sekali aja kita membuat dataset itu kan. Nah, ini membaca dataset itu hanya perlu sekali doang. Ternyata nggak perlu setiap kode harus baca dataset itu, ternyata nggak perlu ya. Ternyata bisa kayak gini kalau di Google Colab ini, baru tahu saya. Oke, lanjut kita ke sini. Nah, ini review ya, review 5 baris pertama data yang sudah dibersihkan. Nah, kalau kita lihat deskripsinya udah rapi,
country-nya juga udah rapi formatnya gitu kan. Jadi di sini dilakukan yang namanya ya observasi lah, sisa-sisa observasi apa namanya, apa ya, validasi ulang gitu lah ya, ada yang masih ada salah apa enggak gitu. Sini ternyata nggak ada gitu kan. Sisa observasinya ada 392 ribu baris yang tersisa. Kita lanjut ke apa ya namanya, pre-processing lah ya. Pre-processing ya, di sini melakukan sebenarnya pre-processing udah dari cleaning sih. Nah ini ya, ini intinya habis cleaning kita melakukan encoding ya, melakukan encoding dan scaling nanti. Nah, tadi cleaning data itu sudah selesai ya. Untuk cleaning data sudah selesai dan di sini ini adalah encoding kategori ya. Jadi eh, karena apa ya? Karena tak, oh belum, bukan yang ini baru. Ya ini intinya kalau yang ini ya, encoding target ini jadi nanti di sini, di sini akan dibuat eh, klasifikasi ya, akan dibuat kayak ya kelas gitulah ya, low value dan high value gitu kan. Dia akan masuk high value ya jika quantity dikali unit price itu sama itu di atas median, di atas nilai tengah gitu. Maka dia akan dikelaskan sebagai high value gitu kan. Dan selain itu eh akan dibuat juga fitur-fitur baru ya. Akan dibuat juga fitur-fitur baru ya, seperti ya kayak gini lah ya. Fitur-fitur baru kayak invoice hour, invoice day, invoice month, invoice day of week gitu. Customer frequency, stock code frequency. Kita lanjut lah ya, kita lanjut ke oh ya, ini proporsi ini ya, proporsi high value dan low value. Untuk high value di sini proporsinya ya harusnya 50-50 ya, harusnya 50-50 karena ya dia jika di atas nilai tengah gitu kan ya. Di sini kalau kita lihat proporsinya ini yang high value 50% dan untuk yang low value 49% ya proporsinya. Nah ini encoding ya, ya ya pre-processing pattern encoding. Jadi kenapa dilakukan ini ya kayak split data pre-processing pipeline ini kan, karena ya model machine learning itu dia tidak bisa membaca teks ya gitu. Jadi fitur itu fitur kata fitur kategori, nah fitur kategori kayak contohnya country ini itu akan diubah menjadi sebuah angka gitu kan. Nah, kalau di contohnya kalau di country ini, fitur country ini akan diubah, akan di one hot encoding ya. Nah, lalu
data yang sudah di encoding itu akan dibagi ya untuk training dan untuk tes itu sebanyak 80 untuk training, untuk tes 20 ya, 20% untuk tes. Nah, langsung saja kita lihat outputnya ini ya. Ini adalah data yang dibagi untuk training ini ada 314.000 ya, 80%, dan untuk tesnya ada 20%, ini ada 78.000. Nah, sini sekarang kita akan melakukan eh nah, jadi di sini dua algoritma di sini ya, algoritma logistic regression dan random forest di sini akan diuji secara terpisah. Ya, ini kan terpisah ya, logistic regression dan random forest terpisah nih ya. Ini ya, ini kita run dulu, lalu nih langsung kita ke logistic regression ya. Ini kalau kita lihat logistic regression ya, untuk melihat di sini memiliki akurasi. Akurasinya itu 80% modelnya. Model logistic regression ini akurasinya adalah sebanyak 80%. Presisinya ada di angka 81%. Recall ada di 78% dan F1 ada di 80%. Kalau kita bandingkan dengan random forest, di sini random forest ya, random forest memiliki akurasi yang lebih tinggi, lebih presisi, ya, memiliki ya hampir 100% ya ini ya, 99%. Tapi ya di sini perbedaannya ya jelas beda, jelas beda gitu, karena random forest ini cocok, memang memang cocok sih untuk data set yang besar gitu, karena dia itu banyak, random forest ini adalah kumpulan decision tree ya, pohon atau pohon keputusan gitu. Jadi yang mana itu ya, yang itu nanti apa, seperti hutan lah ya, random forest ya, seperti namanya hutan gitu kan ya, banyak pohon-pohon gitu kan ya. Jadi di dalam random forest ini banyak decision tree yang akan ya, yang bergabung lah ya, dengan membentuk random forest yang nanti bisa digunakan untuk ya, klasifikasi ya, jadi untuk menjadi model machine learning. Nah, ini ya. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada max depth-nya, ada min sample split, ada min sample leaf. Nah, di sini kenapa dikasih ini gitu? Karena ya kalau nggak dikasih ini ada kemungkinan, besar kemungkinan terjadi yang namanya overfitting. Nah, overfitting itu adalah eh, suatu model yang dia itu cocok gitu kan dengan dataset tertentu yang dia itu cocok banget gitu. Misal ya itulah ya, yang dia itu cocok untuk satu, yang untuk apa? Suatu dataset gitu. Jadi kalau misalkan dia di training dengan dataset yang berbeda gitu kan, itu akan kacau gitu, performanya akan kacau karena dia udah terlalu cocok di satu data gitu. Jadi kalau misal pindah ke data lain dia nggak cocok, dia apa namanya, bakal performanya jelek kayak gitu. Untuk yang logistik regression ini enteng ya. Ini hanya 4 detik eksekusinya, jelas beda jauh dengan random forest yang 10 menit waktu eksekusinya ya.
Kita lanjut, nah ini ada ringkasan ya, ringkasan yang untuk logistic regression dan data forest ini kita lihat perbandingannya. Random forest di sini hampir hampir sempurna ya, 99%, dan untuk logistic regression 40% kan ya lumayan ketara ya, lumayan kelihatan gitu perbedaannya, apa perbedaan akurasinya di sini. Lumayan jauh ya. Kalau kita lihat lagi ini ya, report klasifikasinya, laporan klasifikasinya, classification report ya. Kalau kita lihat random forest performanya 100, 100, 100, 100, 100 gitu. Sementara yang logistic regression 80, 80, 80 gitu. Lanjut kita ke, nah ini grafik-grafik. Oh ya bentar ini ya, ini metrik ya, metrik. Nah di sini kenapa sih pakai metrik evaluasi modelnya itu pakai akurasi, precision, recall, dan F1 score? Kenapa gitu kan? Kenapa? Nah, pertama tuh akurasi gitu. Kenapa pakai akurasi ya? Karena akurasi itu memberikan gambaran performa secara keseluruhan ya. Itu sih. Tapi ya cocok cocok digunakan hanya jika data itu seimbang. Kalau nggak seimbang ya nggak cocok dipakai, ya kan kacau performanya nanti. Dan untuk precision, recall, dan F1 score itu digunakan. Kenapa digunakan? Karena untuk apa ya? Untuk keseimbangan lah ya. Ya kan, karena prediksi itu bisa salah ya, bisa aja salah gitu. Prediksi salah itu dampaknya itu bakal gede gitu kalau misalkan konteksnya itu dalam konteks data set saya tuh e-commerce transaction ya, transaksi e-commerce, itu dampaknya itu misal kayak apa ya, gagal memprediksi pelanggan gitu yang harusnya dapat promo, apa sih kan sih. Bentar. Misal kayak memprediksi gitu kan, memprediksi pelanggan itu nanti bakal beli atau enggak gitu produknya gitu. Ternyata enggak gitu kan. Jadi udah ngiklan, udah ini, jadi biaya marketing terbuang gitu. Misalnya seperti itu contohnya ya. Jadi ya itulah untuk keseimbangan lah ya. Dan sini ada confusion metric ya di sini ya. Ini kita pakai confusion metric juga di sini ya, ini. Ini menunjukkan tipe kesalahan model ya secara visual. Tapi saya masih bingung sebenarnya. Ini cara ngeliat kesalahan model tuh gimana? Kayaknya grafiknya sama aja. Warna juga sama aja warna. Nanti kalau untuk baca confusion metric ini saya lumayan bingung ya. Ini gimana cara bacanya ini? Low, 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 high, high. Ya kalau nilai makin tinggi apa yang akan terjadi? Kan nilainya rendah banget 97 nih.
Contoh yang nggak seimbang itu gimana sih? Ini ya. Eh, nggak tahu saya. Ini true label loh. Beda deh ini warnanya nih. Ini warnanya kayak agak hijau gitu. Nah, ini kuning. Jadi gimana? Jadi makin tinggi nilainya makin kuning gitu ya. Oke, makin rendah nilainya makin makin gelap gitu ya. Makin ya makin gelap. Tapi kalau untuk conversion metric ini saya masih kurang tahu ya. Nanti akan saya pelajari lagi. Jadi ya mungkin seperti itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.